Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin ada statement bagus dari PBNU mengenai aliran-aliran ekstrim yang suka mengkafir-kafirkan orang, yaitu yang biasa disebut takfiri. Kita tahu lah, ada satu aliran keagamaan yang bagi saya itu mungkin aliran sempalan, yang dakwahnya itu suka mengkafirkan orang selain dari kelompok. Dan gerakan mereka itu aktif. Mereka kalau perlu akan menggunakan kekerasan untuk mempraktekkan keyakinannya ini. Jadi kalau ada orang yang dia itu salah di luar kelompok dia akan aktif fisik bisa lakukan, bisa mengancam orang lain. Karena dalam pandangan mereka itu selain kelompok mereka itu adalah kafir dan halal darahnya. Aliran ini bernama aliran Wahabi. Kita sudah melihatlah apa yang terjadi, apa yang dilahirkan dari aliran Wahabi. Semua teroris yang ada di dunia ini itu adalah kaum Wahabi, seperti Al-Qaeda, ISIS, semuanya. Dan di negeri ini sudah mulai marah. Mereka minoritas tapi sok nekat sekali, suka mengkafirkan orang. Dan kalau Anda kumpul dengan kelompok mereka tuh nggak segan-segan ingin katanya Pak, kalau nggak bisa dibunuh, kafir, patung kepalanya dibunuh. Sampai hal kuburan aja itu, mereka mengatakan Pak, boleh dibunuh kalau ada yang melawan. Mereka anggap itu apa? Ajaran agama. Mereka sesat karena mereka memahami Islam dengan otak-otak cetek dan hati-hatinya bengkok. Karena Wahabi ini aliran sakit hati. Kebencian terhadap keluarga Nabi dari dulu sudah tertanam. Mereka itu kalau saya bilang aliran Wahabi apa? Reinkarnasi dari kaum Khawarij yang memenggal semua keluarga Nabi pada saat itu. Saya dukung sikap PBNU ini. Karena Pak, untuk menjaga maslahat kerukunan umat beragama di Indonesia. Masalah keimanan itu silakan masing-masing. Bagi saya mau aliran apapun, mau agama apapun, selama itu tidak memaksa dan intervensi terhadap keyakinan orang lain, menjuluki kafir, terus dengan cara nanti kekerasan, itu monggo. Apa aja terserah di ini. Karena keyakinan itu nggak boleh orang lain intervensi siapapun. Itu hak pribadi dia dengan atas. Menilai keimanan seseorang itu bukan wilayah manusia. Hanya Allah pemilik kebenaran mutlak. Dan hanya Allah yang tahu dalam jiwa manusia. Bisa jadi saya ini sebagai seorang muslim, bisa jadi sorban saya gede, bisa jadi saya ini bergelar ulama. Tapi belum tentu mukmin di sisi Allah. Mungkin perbuatan saya, ibadah saya, semuanya itu bukan karena Tuhan. Bisa jadi karena saya ini seorang ulama, ya saya harus sembahyang. Kalau nggak sembahyang nanti ya enak dilihat berikutnya. Tapi di balik itu saya seorang ulama Pak. Saya menjual agama saya. Yang sekarang kita lihat dari yang ada saat ini, berapa ulama bergelar kafir ikut politik. Itu kan dia ingin menjual agama. Mereka ini sebenarnya kafir. Jadi kafir sini tidak bisa dibilang terus karena orang itu Islami, oh dia muslim. Belum tentu. Terkadang orang yang kita lihat tidak Islami, tidak sholat, mungkin dia muslim mukmin di sisi Tuhan. Pernah ada suatu riwayat tuh seorang pelacur yang mungkin orang lihat dia hina. Dianya sendiri si pelacur itu melihat dirinya hina karena dia melacurkan diri. Tapi karena suatu saat dia tuh menolong anjing yang sedang sekarat, kalau nggak dibantu mungkin air dari dia, itu anjing mati. Itu si pelacurnya Pak, di riwayatnya Pak, dia seorang ahli surga. Nggak ada dalam riwayat agama tuh orang ahli ibadah ahli surga, nggak ada. Karena ibadah itu nggak jamin. Nah ini kelompok-kelompok Wahabi ini menganggap di kelompok dia itu kalau beda kafir. Bayangkan saja, mereka di sini minoritas ya. NU itu sudah besar, tapi mereka usil. Mereka ingin mengkafirkan orang. Nah ini pemerintah harus turun tangan mensikapi aliran-aliran ini. Kenapa? Mengancam manusia yang lain dan mengancam NKRI suatu saat. Betul mereka kecil. Saya cuma kepingin apa? Saya nggak ingin menonton besok kalau ada saudara saya di mana diganggu oleh orang Wahabi ini. Nah ini perlu pemerintah turun tangan mensikapi aliran-aliran Wahabi ini. Dia
Dia aliran cuma satu-satunya lah. Dia Wahabi ini bagi saya musuh kemanusiaan. Karena apa? Mengancam manusia selainnya. Nah, kalau sudah musuh kemanusiaan, berarti apa? Musuh semua agama, musuh semua aliran yang ada di Indonesia ini. Jadi nggak perlulah kita berlemah lembut kepada orang yang mengancam NKRI ini. Fungsi pemerintah di sini membentuk. Nah, sekarang Saudi aja sudah mulai gerak dengan aliran Wahabi. Belum lama Raja mengatakan aliran Wahabi itu bukan aliran tunggal di Arab. Mereka sudah mulai gerak karena aliran ini apa? Mengkerdilkan manusia, membiarkan manusia. Dia nggak segan-segan menyakitin orang lain. Nah, saya nggak mau ada di Indonesia ini. Wahabi ini biasanya apa? Dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok negara-negara yang ingin mengganggu Indonesia. Kita tahu sendiri, ISIS itu buatan Amerika untuk mengganggu negara-negara Arab, supaya nanti Amerika punya kekuatan situ, supaya Amerika bisa masuk ke negara itu, menduduki, berdalih demokrasi. Padahal tidak. Aliran Wahabi ini ya, dia ingin mencari orang, ingin mencederai orang, yang orang itu tidak tahu apa-apa, mengancam nama orang. Kalau PKI itu masih takut mati. Kalau kaum Wahabi ini, bagi dia ini kalau mati itu sahih, 7 bidadari di surga. Maaf, seperti Tuhan itu maaf, kayak germo, ngundang orang pakai cewek. Ini apa ini? Agama apa ini? Bidadari itu bukan berwujud wanita, maksudnya bidadari kesempurnaan, bukan berarti wanita. Terus mau pesta seks di sana. Inilah kotak-kotak Islam terjadi. Emang sulit berbicara sama mereka. Mereka ini seperti kacamata kuda. Mereka itu didoktrin. Mereka hanya mau bicara, tapi mereka nggak pernah mau dengar orang lain. Jadi dia akan terus menyerang. Kita tahu sendiri kemarin ada kejadian dulu di Solo, menyerang rumahnya orang. Siapa lagi? Ya kaum Wahabi. Kemarin di Bandung Anas, ya orang Wahabi. Teroris semua yang ada di Indonesia ini semua dari Wahabi. Tidak ada satu dari NU. Ini yang sudah berbahaya. Nah, ini pemerintah harus turun tangan. Saya nggak mau besok tuh ada warga negara Indonesia ini disakiti dan jangan sampai hilang nyawanya cuma karena hanya perbedaan keyakinan. Bagi saya ini agama yang ada di dunia ini semua agama manusia. Kenapa saya bilang agama manusia? Tidak mewakili kesempurnaan agama Tuhan. Ini persepsi manusia. Tidak ada bisa mengklaim agama saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan faktanya semua agama terpecah banyak aliran. Islam aja katanya menurut riwayat ada 72 golongan agama. Saya akan mewakili Islam, tak ada yang tahu. Masing-masing umat Islam mengklaim saya ikut Al-Quran, saya ikut Nabi Muhammad. Tapi terpecah. Inilah agama manusia, bukan agama Tuhan. Agama Tuhan itu hanya pemilik otoritas Nabi Muhammad yang bisa mengklaim agama Tuhan yang sebenarnya. Jadi emang satu-satunya saya lihat ini gerakan Islam ada di saya. Aliran apapun terserah. Mau Ahmadiyah, mau Sunni, mau Syiah, apa terserah. Kalaupun mau ateis, saya akan mencintai semua orang, tak peduli itu ateis. Kenapa? Kita ini sesama ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita menyakiti sama manusia. Masalah keyakinan urusan dia dengan Tuhan, manusia tidak boleh ikut campur. Kok bisa-bisa Anda mengatakan seorang kafir? Anda sendiri belum tentu beriman. Memang Anda sudah dapat sertifikat dari Tuhan. Anda sebagai pemegang Islam yang sebenarnya. Atau mungkin Anda sebagai ahli surga? Belum tentu. Dan pastikan tidak ada orang yang bisa sempurna. Kalau andaikan Tuhan itu menghukumi manusia pakai keadilan, benar dan salah, tidak ada maafnya. Mungkin kita ini cuma neraka. Kenapa saya bilang begitu? Kita lebih banyak maksiatnya ketimbang taat kita kepada Allah. Jadi nggak usah sok merasa lebih beriman, saya mengakui orang itu sudah melampaui batas. Kurang ajar dia. Dia sudah mendudukan dirinya seperti Tuhan, mau menilai keimanan orang. Satu-satunya aliran yang mengancam NKRI, aliran yang mengancam manusia, penyamaan manusia adalah aliran Wahabi. Saya kepengen terus ini PBNU bergerak, dan saya minta pemerintah. Saya juga pernah mendukung Bapak Mahfud MD juga respon. Dulu pernah dikatakan oleh saya Adil Surau yang concern terhadap Islam radikal. Jadi tidak bisa dibenarkan apapun.
Kalau polisi ingin menangkap teroris dan itu semua itu satu orang, ini bibit-bibit teroris semua nih dari kelompok ini. Dia akan besok bersikap berserah kepada siapa. Hanya cuma karena perbedaan persepsi. Ini kan kebiadaban tingkat tinggi. Mereka bisa menyerang orang apapun. Dia merasa dirinya hebat, merasa suci. Cuma hanya di aliran Wahabi aja. Selainnya saya nggak melihat ada orang ingin mengancam orang. Ya mungkin orang menganggap oh itu kafir, tapi cuma dalam konsep. Tapi kalau Wahabi menganggap oh itu simpulan kafir, besok saya cari. Bayangkan aja, wayang dibilang bid'ah. Mereka kalau nggak punya peluang, itu dihancurkan peluangnya. Melarang lagu Indonesia Raya. Mereka kalau punya peluang untuk mencegah dengan fisik, besok akan dicegah. Mereka mengharamkan kuburan, seperti kita lihat ISIS di Suriah. Banyak makam ulama dihancurkan, banyak peninggalan kaum Kristen itu Nazaret dihancurkan. Orang bikin maulud mau dibunuh, maulud Nabi mau dibunuh. Ini kan kebinatangan atas nama agama. Ini tidak bisa dibenarkan. Kalau saya sih enggak kecil aja, tapi dalam posisi pemerintah tidak boleh melihat yang membahayakan kecil. Kecilnya itu besar di mata pemerintah. Dan sini fungsi pemerintah mencegahnya. Karena tidak bisa kalau pemerintah ikut campur. PPNU masih hebat yang mewarnai proses. Bisa aja PPNU bersikap sendiri. Tapi PPNU itu wadah yang hebat, wadah yang Islamis. Dia tidak pernah tertata tertete di negeri ini. Karena negeri ini ada presiden, ada lembaga hukum. Dia hanya menyampaikan. Bisa aja PPNU mungkin ingin melakukan. Dia punya masa, punya banser. Tapi PPNU itu bukan aliran keagamaan yang suka berlaku buta kasar, enggak. Dia rahmatan lil alamin dengan utuh. Tidak ada muslim kepada sama-sama. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Karena di zaman Nabi itu banyak kaum Yahudi, kaum Nasrani semua diayomi. Nabi tidak pernah menggunakan identitas agama. Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Jadi kalau ada orang klaim atas nama agama, itu sesat. Dan yang perlu dikoreksi sekarang, yang perlu dibenahi, ada dasar-dasar beragama umat Islam ini yang perlu dikoreksi. Dasar-dasar agamanya aja sudah salah. Kita harus meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak memasang satu agama. Dalam Al-Quran itu banyak lebih dari satu kitab. Jadi pandangan kita terhadap selain Islam itu kafir itu perlu dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi akan melahirkan kebiadaban atas nama agama. Inilah seperti dilakukan oleh Wahabi. Dan banyak negara yang sudah menolak Wahabi. Malaysia itu sudah mulai menolak. Kenapa? Untuk masalah. Saat ini mereka kecil, tapi jangan sampai nanti mereka besar. Jangan besok ada orang yang disakitin, kita cuma hanya bisa menonton. Ini dikarenakan pemerintahnya dia. Itu aja mungkin jagalah negeri ini. Negeri ini bukan negeri agama, negeri bineka. Siapa aja punya hak untuk ini, selama dia tidak menyakiti orang lain, selama dia tidak memasang dendanya. Monggo beragama apapun, aliran apapun, sekalipun ateis punya hak hidup di negeri ini. Kenapa? Dia manusia. Dalam diri manusia ada kebutuhan. Kita harus mengasihi. Tidak beriman seseorang sebelum mencintai orang. Nabi bilang orang. Nabi tidak pernah bilang muslim atau Kristen atau ateis. Oh, setiap orang itu kita harus mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi dia, nggak mencintai dia, berarti kita kafir, belum beriman. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.